Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Sanganugraha. Jadi di sini saya akan membahas mengenai ilmu tajwid. Namun sebelum itu akan saya sebutkan dulu beberapa poin yang akan menjadi pokok pembahasan kita pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai apa itu ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, apa saja materi yang akan dibahas di dalam ilmu tajwid. Dan yang ketiga, yaitu kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Baik, yang pertama yaitu mengenai apa itu ilmu tajwid. Ya. Secara singkat, teman-teman, yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari yaitu ilmu tajwid. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, apa saja pembahasan atau materi yang akan dibahas di dalam ilmu tajwid. Nah, salah satu di antaranya nanti kita akan membahas tentang pertama yaitu makhorijul huruf, yaitu tentang tempat keluarnya huruf. Kedua tentang sifatul huruf. Ketiga tentang hukum bacaan mad, ya, panjang. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, jadi ada bacaan yang dimana harus dibaca panjang, ada pula bacaan yang harus dibaca pendek, gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang waqaf, ya, tanda-tanda waqaf atau tanda-tanda berhenti. Jadi nanti kita ketika membaca Al-Quran ada tanda-tanda waqaf atau tanda berhenti, dalam arti apakah bacaan itu harus berhenti, wajib berhenti, atau boleh diteruskan bacaannya. Nah, kita juga nanti akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa, ya, izhar, kemudian idgham, iqlab, dan seterusnya. Masih banyak lagi pembahasan yang akan dibahas di dalam ilmu tajwid, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid, ya. Nah, intinya teman-teman, alasan kita harus mempelajari ilmu tajwid adalah supaya kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Sehingga para ulama mengelompokkan atau menyebutkan dua kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran, ya. Yang pertama yaitu ada al-lahnul jali, dan yang kedua ada al-lahnul khafi, ya. Yang pertama yaitu al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang jelas, ya. Nah, kesalahan yang jelas atau al-lahnul jali itu adalah kesalahan yang ketika dilakukan itu akan menyebabkan cukup fatal, gitu ya. Kenapa cukup fatal? Karena akan merusak atau merubah arti atau makna dari ayat yang dibaca, ya. Nah, kesalahan yang jelas atau al-lahnul jali itu ada dua, ya. Yang pertama yaitu kesalahan dalam melafazkan huruf hijaiyah, gitu ya. Dan yang kedua adalah kesalahan dalam menentukan harokat. Nah, itu kesalahan yang jelas atau harus kita hindari, gitu ya, dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua yaitu al-lahnul khafi, ya, atau kesalahan yang samar. Nah, kalau al-lahnul khafi atau kesalahan yang samar ini atau tidak terlalu jelas, ini tidak menyebabkan atau berakibat fatal, tapi
hanya melanggar atau merusak aturan kaidah ilmu tajwid, ya. Contohnya seperti membiarkan atau tidak membaca hukum bacaan, ya, seperti meninggalkan bacaan ikhfa, idgham, iklab, kemudian gunnah dan mad, gitu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian meninggalkan hukum-hukum tersebut, maka kita sudah melanggar aturan kaidah ilmu tajwid, ya. Nah, itu teman-teman materi singkat mengenai ilmu tajwid. Jadi untuk pertemuan kali ini itu hanya muqaddimah gitu ya, hanya pembukaan dan juga singkat ya. Jadi semoga teman-teman dari apa yang saya jelaskan pertemuan kali ini bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semuanya. Mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang baru ya, insya Allah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.